Nah, mungkin ini ada kaitannya. Bagaimana kesibukan mereka dalam mengurusi tambang, bagaimana kesibukan mereka dalam mengurusi hal-hal yang bersifat material yang mereka dapatkan dari pemerintah, ya, itu dibayar dengan mengabaikan isu-isu penting di publik. Keributan di ruang publik yang terkait dengan NU bukan lagi hal-hal yang bersifat intelektual, tapi hal-hal yang bersifat material. Bagaimana ikut terlibat mengelola kekayaan negara agar mendapatkan keuntungan material secara langsung. Halo, selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya mau bicara tentang toleransi, tentang peristiwa yang baru saja saya baca dan saya tonton videonya, yaitu serangan terhadap kelompok minoritas, saudara-saudara Kristen di Padang, Sumatera Barat, dan di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, yang menarik, dua peristiwa mengenaskan ini terjadi persis terpisah dalam 1 bulan. Jadi peristiwa penyerangan terhadap murid-murid atau siswa-siswa yang sedang retreat di Sukabumi, retreat dalam sebuah villa, sebuah rumah besar, mereka sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba diserang oleh cukup banyak orang. Ada media yang mengatakan jumlahnya sekitar 200 orang, karena penyerangan itu tanggal 27 Juni, bertepatan dengan hari Jumat, jadi jamaah sholat Jumat setelah sholat mereka pergi ke villa itu kemudian menyerang. Kalau menyaksikan videonya cukup mengerikan, karena ada yang berteriak bakar-bakar dan berteriak untuk mencederai atau menghabisi para penghuninya. Nah, peristiwa yang kedua terjadi baru-baru ini, persis terpisah 1 bulan, pada tanggal 27 Juli. Peristiwanya terjadi di Kota Padang, di Sumatera Barat. Nah, ini menarik karena Padang dan Sukabumi, dua kota ini cukup kuat muslimnya. Yang satu menjadi basis Muhammadiyah. Kita tahu bahwa orang-orang Sumatera Barat banyak yang menjadi anggota Muhammadiyah, atau Muhammadiyah cukup kuat. Padang atau Kota Padang adalah salah satu basis dari pengikut Muhammadiyah. Nah, begitu juga Jawa Barat. Meski tidak sekuat di Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Barat juga merupakan basis kaum tradisional, basis NU, ya. Orang-orang Sukabumi juga banyak yang kaum tradisionalis, ya. Ada banyak pesantren juga di kawasan ini. Nah, ini membuat saya sangat terenyuh melihat dua peristiwa ini, ya. Dan harus menjadi bahan renungan. Dua peristiwa kekerasan terhadap minoritas terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dan menurut saya ini bukan hanya peristiwa acak, peristiwa lokal yang begitu saja terjadi, tetapi ini merupakan refleksi atau cermin dari kondisi sosial politik keagamaan kita secara luas, ya. Ini merefleksikan lemahnya penegakan hukum atau lemahnya aparat penguasa. Orang-orang yang secara brutal melakukan tindak kekerasan, ya itu biasanya karena mereka merasa tidak ada yang mencegah mereka. Mereka merasa bahwa aparat keamanan atau negara tidak hadir di sana, ya. Nah, peristiwa ini juga bisa berarti lemahnya masyarakat sipil, lemahnya kontrol dari masyarakat itu sendiri, ya. Orang-orang yang melakukan penyerangan atau yang melakukan aksi-aksi intoleransi umumnya karena mereka merasa insecure, ya, dan juga merasa terancam dengan orang-orang yang berbeda, terancam dengan orang-orang yang datang dari luar, dalam hal ini orang-orang yang berbeda agama. Dua peristiwa ini melengkapi daftar kekerasan atau tindakan intoleransi agama yang kerap terjadi di tanah air. Kalau kita ikuti laporan Setara misalnya, dalam 5 tahun terakhir, tindakan atau aksi-aksi kekerasan meningkat cukup tajam. Pada tahun 2024 yang lalu saja misalnya ada 200 lebih insiden yang terkait dengan intoleransi atau kekerasan atas nama agama. Dan jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya.
Jadi kalau kita lihat kehidupan beragama masyarakat kita, itu bukannya semakin baik, bukannya semakin harmoni, tapi semakin buruk. Nah, pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa kekerasan atas nama agama atau aksi-aksi intoleransi semakin banyak? Ada banyak kajian dan penelitian tentang intoleransi beragama, dan penelitian-penelitian itu menyebutkan ada banyak sekali beragam. Dari alasan yang bersifat doktrinal, misalnya orang melakukan tindakan intoleran karena meyakini ajaran agamanya menyuruh seperti itu, atau meyakini apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran agama mereka. Tapi saya ingin melihat peristiwa ini dari perspektif yang lebih besar. Saya melihat peristiwa kekerasan atau tindakan kesewenang-wenangan oleh masyarakat itu terkait dengan situasi politik kita. Saya ingin mengaitkan dua insiden ini dan peristiwa-peristiwa kekerasan dengan kondisi demokrasi kita. Seperti kita tahu bahwa demokrasi kita mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Dan ini bukan hanya fenomena di Indonesia, seperti ditulis oleh banyak sarjana bahwa negara-negara di dunia sekarang ini umumnya tengah mengalami erosi demokrasi atau demokrasi yang mundur. Bukan hanya negara-negara di Asia atau di Eropa Timur, tapi juga champion demokrasi seperti Amerika sekarang mengalami penurunan. Nah, insiden-insiden intoleransi atau kekerasan atas nama agama itu adalah cerminan dari demokrasi yang tidak baik-baik saja. Tentu ada banyak faktor mengapa sebuah negara mengalami erosi demokrasi, mengapa demokrasi dalam suatu negara mengalami kemunduran. Faktornya ada banyak, tetapi saya ingin menyebut peran civil society atau peran masyarakat sipil di sini. Karena biar bagaimanapun, seperti saya bilang tadi, orang melakukan tindak kekerasan itu bukan karena merasa negara absen atau tidak ada negara yang mengawasi, tetapi juga tidak ada tekanan dari masyarakat sipil, atau paling tidak ada pendekatan dari masyarakat sipil yang mencegah mereka. Nah, peran ini dulu dilakukan oleh organisasi besar Islam, ya, dalam hal ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita tahu setiap kali kita bicara tentang demokrasi, kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa mengenyampingkan peran NU dan Muhammadiyah. Dalam ulasan-ulasan tentang demokrasi di Indonesia, Muhammadiyah dan NU selalu dianggap sebagai dua kelompok atau dua organisasi besar Islam yang menjadi modal buat pertumbuhan demokrasi di Indonesia, yang menjadi modal atau menjadi sumber keberhasilan demokrasi di Indonesia. Dalam istilah ilmu politiknya disebut social capital. Modal sosial demokrasi di Indonesia adalah kelompok-kelompok moderat, organisasi atau gerakan keagamaan, ya, organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, saya tidak melihat Muhammadiyah dan NU memainkan perannya seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Karena itu jangan heran kalau ada orang yang mengkritik bahwa dua organisasi besar ini lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan publik. Saya membaca beberapa kritik di X misalnya, di Twitter, ketika isu tambang muncul. Presiden Jokowi ketika itu mengeluarkan aturan agar organisasi-organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan, itu mendapatkan jatah konsesi tambang. Dan terjadi perdebatan yang luar biasa. Dan kita tahu Muhammadiyah dan NU menerimanya, ya. Para pengurus NU secara antusias menerima tawaran pemerintah, menerima tawaran Presiden Jokowi, dan mereka siap untuk mengelola konsesi tambang, ya. Sehingga ada yang kritis mengatakan bahwa organisasi-organisasi Islam sekarang lebih peduli pada urusan-urusan yang pragmatis, mendukung kebijakan-kebijakan rezim atau kebijakan pemerintah, sambil mengabaikan urusan-urusan publik yang lebih penting. Nah, mungkin ini ada kaitannya. Bagaimana kesibukan mereka dalam mengurusi tambang, bagaimana kesibukan mereka dalam mengurusi hal-hal yang bersifat material yang mereka dapatkan dari pemerintah, ya, itu dibayar dengan mengabaikan isu-isu penting di publik.
jangan-jangan ini ada kaitannya dengan perubahan kepemimpinan di organisasi-organisasi Islam besar ini ya. Kalau kita bandingkan dan kita lihat kepemimpinan NU di masa silam misalnya, pada era Gus Dur atau era Kiai Said Agil Siraj misalnya, isu-isu yang digulirkan ketika itu bersifat intelektual. Pada tahun-tahun 2000-an atau pertengahan 2000-an, NU sangat antusias dan sangat agresif sekali mendiskusikan dan menggulirkan isu-isu pluralisme, progresivitas di dalam pemikiran Islam, isu-isu inklusi, pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Banyak isu yang digulirkan oleh NU ketika itu bersifat intelektual. Jadi itu yang meramaikan wacana publik Indonesia ketika itu, khususnya kalangan Muslim. Ya. Nah sekarang saya melihat isu-isu itu sudah menurun. Keributan di ruang publik yang terkait dengan NU bukan lagi hal-hal yang bersifat intelektual, tapi hal-hal yang bersifat material. Bagaimana ikut terlibat mengelola kekayaan negara agar mendapatkan keuntungan material secara langsung. Nah, saya curiga jangan-jangan kesibukan dalam mengurusi hal-hal seperti ini kemudian mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar. Ini yang sebetulnya menjadi keprihatinan beberapa orang. Kalau kita simak misalnya diskusi di X atau di Twitter, ada orang-orang dari anggota NU atau anggota Muhammadiyah sendiri yang frustasi melihat betapa vulgarnya menyambut tawaran soal tambang itu. Pada sisi lain, terhadap kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak minoritas, kasus-kasus yang terjadi seperti di Sukabumi dan Kota Padang, itu tidak ada suara yang cukup dari dua organisasi besar ini. Saya tidak melihat ada kecaman yang sangat keras yang keluar dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ya. Yang bersuara keras justru para aktivis, para netizen di media sosial. Mereka yang memviralkan video pengrusakan dan kemudian mengetek polisi atau pihak keamanan untuk menangkap segera orang-orang yang terlibat. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu sebab mengapa sekarang isu intoleransi mencuat kembali. Mengapa wacana keagamaan atau dukungan terhadap pluralisme, dukungan terhadap hak-hak kaum minoritas itu tidak sebesar dulu, tidak seagresif dulu. Saya berharap akan muncul anak-anak muda dari NU atau Muhammadiyah yang lebih kritis dan lebih peduli pada isu-isu yang dulu didiskusikan, yang dulu diusung oleh senior-senior mereka, tetapi sekarang ini sudah semakin menghilang. Nah, jadi itu, saya melihat peristiwa kekerasan yang terjadi baru-baru ini, itu bukan hanya peristiwa sporadis, tapi itu ada kaitannya dengan kondisi religio politik yang kita alami sekarang. Peristiwa ini terkait dengan melemahnya kebebasan sipil di Indonesia, melemahnya demokrasi yang kita jalani. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi nanti. Salam.